Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tatimmun ni'mah alladzi ja'ala la ilaha illallah min mafatihil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin para bapak jamaah yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini untuk syiar kegiatan di masjid kita semua menjadi nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cukup lumayan dingin ini. Namun alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang al-mukhtar. Apa itu Pak al-mukhtar? Orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak warga kita, lingkungan kita, tidak semua bisa melaksanakan kewajiban di waktu subuh ini. Plus setelah kita sholat subuh, kita pun melakukan kegiatan syiar dengan majelis yang mulia ini. Ini tentunya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi penghapus dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para bapak dan ibu yang saya hormati, marilah kita buka majelis yang mulia ini dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang kita kaji di pagi yang cukup dingin ini mudah-mudahan menjadi pencerahan dan bertambahnya rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat taufik dan hidayah Allah tidak putuskan kepada kita. Sebab andai kata Allah putuskan nikmat taufik dan hidayah, tidak sampai pagi ini kita di tempat yang mulia ini. Ini yang patut kita syukuri dan harapan kita mudah-mudahan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang saya hormati, pagi ini yang akan kita bahas persoalan tentang anak, ya, tentang anak yang menjadi keturunan kita. Maka itu materinya akrimu auladakum. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu itu. Jadi judulnya ingat ya Bu, muliakanlah anak-anakmu itu. Begitu ya. Kalau yang punya cucu ya dinasihatin anaknya, kan gitu ya Pak. Hadirin jamaah yang saya hormati, pada dasarnya dan prinsip secara hukum
Ini bicara hukum. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini bukan atas kemauan si bayi itu, dan bukan atas kehendak daripada orang tua itu. Jadi kehadiran bayi ke dunia ini hanya semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bisa dibuktiin? Bisa. Berapa banyak orang berharap setelah dia berumah tangga pengen punya anak. Ternyata ada banyak yang sudah puluhan tahun Allah tidak kasih anak. Gitu kan. Tapi ada yang agak kepengen bunting. Gitu. Wah, hamil ya. Emang ayam atau emang kambing itu bunting ya. Dia agak ngantuk pagi-pagi. Jadi ada yang kepengen banget, enggak. Ada yang enggak kepengen, udah dijagain ketat, masih jebol juga ajarnya. Gitu Pak. Bahkan yang enggak tanggung-tanggung, saking kepengennya karena duitnya banyak, sampai dia periksa ke dokter dengan biaya yang dia enggak hitung-hitung lagi. Saking kepengen punya keturunan. Karena keturunan ini satu, anak bisa menuruni tahta kerajaan kalau dia hidup di negara kerajaan dan dia menjadi raja. Jadi dia berharap punya anak supaya anak menjadi raja lagi. Kedua, dia seorang pengusaha, punya perusahaan, kepengen punya anak, nanti perusahaan itu jatuh ke anaknya. Gitu. Jadi berbagai hal, ada yang warisannya banyak, ya, ratusan miliar. Dia kepengen warisannya jatuh ke anaknya, kan gitu ya. Jadi betapa pentingnya anak ini. Makanya dalam Islam, akrimu auladakum, hormatilah, muliakan anak-anakmu itu. Lalu yang kedua, kalau tadi bicara hukum, bahwa setiap bayi yang lahir setiap bayi yang lahir itu bukan kehendak manusia. Nggak ada pesanan. Ada orang pesanan lahir, Pak. Ya Allah, ya, saya lahirnya nggak kepengen di Bina Lindung. Maunya di mana? Saya pengen lahir di istana. Waduh, jadi anak pejabat, jadi anak presiden. Nggak ada, Bu. Nggak ada pesanan. Makanya bersyukur kita kepada Allah, lahir pertama di lingkungan yang baik. Yang kedua, kita lahir keluar dari perut ibu seorang yang muslimah. Kita bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita lahir dari seorang ibu yang tidak beriman kepada Allah, apakah mungkin pagi ini kita bisa sujud di masjid? Begitu. Dia habis zikir, habis sholat, la ilaha illallah. Kalau enggak, bukan la ilaha illallah, haleluya, haleluya. Begitu nanti. Gitu ya. Ini syukur kita nih. Ini kan bukan pesanan kan gitu ya. Yang ketiga, kita lahir di suasana yang damai. Bagaimana kalau kita lahir dulu di suasana negara yang penuh dengan konflik peperangan? Nah gitu ya. Entah di Ukraina, entah di Palestina kita lahir, yang tiap hari berkecamuk dengan peperangan. Atau kita lahir, orang tua kita memang tinggal di hutan. Kita lahir dulu, masih kecil itu tinggal di hutan gitu. Bersyukur kita. Dan anak-anak kita ini sekarang bersyukur lahir, ibunya melahirkan di sebuah komplek yang namanya komplek Bina Lindung, dekat dengan masjid, suasananya Islami. Alhamdulillah.
Lalu yang kedua, kalau prinsip dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap semua bayi yang lahir dari perut seorang ibu itu sudah suci, tidak kotor, belum ada dosanya, kan gitu ya. Itu prinsip dalam Islam. Karena Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, belum ternoda, belum ada dosanya. Kalau kita mah dosa kita udah setinggi langit kali. Bohong ya iya, nyala orang ya iya, benci lah iya, iri dia punya, kan gitu ya. Males emang udah kerjaannya, macam-macam udah kan gitu ya. Tapi ini bayi ini enggak, dia lahir dalam keadaan suci. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu, karena itu keluar dari perut itu lembaran putih, kertas dari kayak kertas dari pabrik. Kalau dulu kita beli kaset Pak, zaman dulu, sekarang juga canggih. Mas tolong beli kaset kosong. Tentu ada maksud. Kenapa? Kita mau nyanyi, kita mau rekam, kita mau teriak-teriak, kita rekam, kita bercanda, kita ngobrol, kita rekam. Sekarang juga demikian ya. Kita beli alat perekam yang kosong sehingga suara kita bisa masuk. Bayi yang lahir itu sudah membawa alat perekam itu Pak. Makanya kalau cuma pakai akal, nanti dibilang orang tuanya itu orang gila. Ajaran Islam itu ajaran orang gila, ajaran senewan. Maksudnya apa? Masa katanya bayi yang baru lahir diazankan di telinga kanan. Siti Aisyah menjelaskan ketika Hasan Hussein lahir diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Sekarang bayangkan kalimat azan, ada kalimat yang berbunyi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu kan artinya ajakan, ayo sholat, ayo dirikan sholat, ayo. Nah sekarang bayi yang lagi dibedong, baru lahir, baru berapa jam udah bersih, diazanin, diteriakin hayya 'alas shalah. Bayi ayo sholat. Itu orang gila lagi kerja. Lah kalau aki-aki boleh, emang kewajiban hayya 'alas shalah gitu ya. Suruh pada bangun, suruh pada sembahyang, silakan. Ini bayi. Kalau cuma pakai akal melihatnya, ini apa-apaan katanya nih. Rasulullah ngajarin begini. Oh, ternyata memang si bayi itu sudah membawa perekam. Rekamlah kalimat yang pertama. Tulislah di kertas itu kalimat yang pertama, kalimat Allahu Akbar. Bukan kalimat yang ditulis sebotol minuman. Kan kalau orang dulu kalau nyusuin anak, netein anak, atau anak di ayunan, kan dibacain sholawat Pak. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asha liwad darajik. Itu lagi nyusuin, lagi netein, lagi di ayunan, dibacain sholawat Pak. Itu apa? Itu rekamannya dimasukin gitu. Sekarang udah langka ibu-ibu begitu. Pernah ngeliat ibu-ibu lagi netein baca sholawat? Udah langka gitu. Lagi nidurin anak baca sholawat, langka Pak. Ini sampai nidurin anak nyetelin lagu, sebotol minuman itu bocah mirip nanti. Udah langka hal semacam ini, nggak disadari. Lalu yang kedua, karena bayi itu lahir dari perempuan yang manapun, tetap itu perempuan suci. Itu bayi suci.
Mau lahir dari hasil pernikahan yang sah, suci. Mau lahir dari tidak ada pernikahan, suci. Ataupun lahir bapaknya nggak ada, tetap suci. Tidak ada istilah anak haram jadah. Yang haram jadah bukan anaknya, emak bapaknya yang haram jadah. Itu dalam hukum seperti baik hukum umum maupun hukum Islam dikatakan demikian. Setiap bayi yang lahir punya hak. Haknya apa? Dihargai, dihormati, dan dimuliakan. Tidak ada bayi itu dicela, wah ini mau bayi haram jadah. Kenapa? Agar bapaknya yang lahir di luar nikah. Tuh, yang haram jadah bukan bayinya, emak bapaknya yang haram jadah. Bayi tetap suci. Nah, berkaitan dengan itulah ya. Kalau bicara soal anak, Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan kita bersyukur bahwa anak-anak kita lahir dari persatuan laki dan perempuan yang diikat dengan sah perikatan pernikahan. Maka lahirlah benar-benar ya, yang kita harapkan. Andai kata kita temukan tidak seperti itu, tidak boleh kita merendahkan, melecehkan ini sang bayi. Karena ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang anak ini? Di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ayat 46, Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ini Pak Bu, Allah menjelaskan al-mal, harta, wal banun, anak-anak, itu merupakan zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan dunia. Jadi harta dan anak adalah perhiasan dunia. Nah, di zaman Rasulullah SAW, atau kita perhatiin harta. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Kahfi, harta merupakan perhiasan dunia, anak merupakan perhiasan dunia. Siapa yang tidak doyan dengan harta, Pak? Tuh. Siapa yang tidak doyan? Yang nggak doyan adalah orang yang udah dipulung-pulung, dijagain pakai tanah, udah jadi sebujur bangkai, itu berhenti dan doyan sama dunianya tuh. Nah, kata baginda Rasulullah, kulli ummatin fitnatun. Di semua umat itu ada ujian dan cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian fitnah umatku adalah harta. Zaman Nabi Ibrahim ada ujiannya, di zaman Nabi Nuh ada ujiannya kata Nabi, zaman Nabi Musa ada ujiannya, semua ada ujiannya. Tapi di zaman umatku ujian yang paling berat adalah harta kekayaan. Kenapa Allah udah buka semua, Pak? Dibuka gunung yang ada emasnya, dibuka tanah yang ada minyaknya, dibuka bumi yang ada nikelnya, dibuka yang tambang pasirnya, dibuka tambang minyaknya, semua dikeluarkan. Hanya orang berlomba-lomba untuk mengeruk kekayaan. Di zaman Rasul belum dibuka tambang minyak. Lagi di zaman Nabi belum, dibuka secara habis semuanya, sampai nggak tanggung-tanggung 2 kilometer dalamnya itu emas dikeruk, habis, udah habis kan, hampir habis sudah. Freeport dikeruk itu Pak, emas, terus ke tempat yang lain. Allah buka kekayaan-kekayaan, berlomba-lomba umatku untuk mengeruk kekayaan. Akhirnya itu jadinya semua seolah-olah yang menjadi Tuhannya adalah uang. Dengan uang saya bisa atur segala-galanya. Di mana lagi Tuhannya udah? Di mana lagi Tuhannya kan? Dengan uang saya bisa atur segala-galanya.
Pejabat gampang kan, sogok aja pakai duit. Ini gampang sogok pakai duit. Ini yang penting duit yang banyak kita, katanya begitu. Semuanya bisa diatur dengan duit. Semua kira-kira itu. Nah, untuk bilang mentari kan semua jabatan bisa dibeli dengan duit, nyawa dibeli dengan duit, kedudukan dibeli dengan duit, hukum dibeli dengan duit. Ya. Hukumnya sekian tawar-menawar dengan duit. Semua harta itu kan. Bahkan ya, waktu lagi kerja pun udah mikirin, nanti kalau sudah pensiun saya harus punya ini. Plus ditambah lagi, andai kata dia makan 7 turunan gak habis badannya, tapi masih pengen nyolong aja. Beneran, jabatan punya, kedudukan ada, pangkat ada, gaji ada, insentif ada, yang lain banyak, nggak habis dimakan, tapi masih pengen nyolong aja. Itu kenyataannya. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Al-mal, ujiannya umatku katanya. Harta kekayaan. Yang kedua, ujian umatku adalah al-anak, al-banin, yaitu anak keturunan. Ini perhiasan, harta perhiasan, anak adalah perhiasan. Ibu-ibu kalau punya emas, ya, itu ada yang 10 gram, 25 gram, kira-kira ditaruh sembarangan apa enggak? Dimasukin dalam dompet, itu pun dompetnya dibersihin dulu, dipakein kapas atau apa, ditaruh dalam dompet, dimasukkan ke dalam lemari. Lemari kan ada kotaknya lagi tuh. Udah dalam dompet, dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci lagi dari luar. Berarti ring 3. Kan gitu ya. Dalam dompet, masukkan ke dalam kotak laci, lemarinya digembok. Berarti itu aja udah 3 ring. Kenapa? Sayang dengan perhiasannya. Nah, Allah katakan bahwa anak itu adalah perhiasan. Nah, sekarang pertanyaan, yang mana yang lebih berharga, anak atau emas? Ini kita pagi-pagi disuruh mikir balik. Apalah takilun, apakah kamu tidak berpikir? Kenapa orang ibu-ibu itu menjaga perhiasannya supaya perhiasannya jangan rusak, jangan hancur, jangan kotor? Berarti anak kita lebih daripada itu. Jangan kotor, jangan hancur, jangan rusak. Anak ini harus menjadi qurratu a'yun. Kan kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita lihat anak kita enak, waduh kayak intan mutiara. Pagi-pagi kita lihat anak kita, ya Allah, kita pulang kita bangun pagi subuh, tuh anak udah bangun, Pak ikut ke masjid. Gitu ya. Kalau di kampung saya sono Bu, bapaknya rajin ke masjid, anaknya sholat subuh jam 8. Itu di kampung saya sono Pak, gitu ya. Rajin bapaknya ke masjid. Selesai sholat subuh nggak pulang, zikir terus, karena kata Nabi, siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk berzikir sampai matahari nongol, dia dibebaskan daripada api neraka jahanam. Bahkan pahalanya sama dengan orang yang pergi haji yang mabrur. Jadi orang yang habis sholat subuh duduk nunggu sampai matahari keluar, itu nilai pahalanya kata Nabi sama dengan orang yang pergi haji dan hajinya mabrur. Bayangin Pak. Jadi kalau ditanya orang, adakah amalan yang pahalanya sama dengan haji mabrur? Itu subuh. Tapi bukan sekali, ya. Terus sampai kita meninggal dunia kan cuma sekali doang kan. Cuma sekali, sampai subuh, sampai matahari nongol, besok ngomong,
Percuma lu pergi haji belum tentu mabrur, tapi gua dapat mabrur udah cuma sekali. Terus, nah kalau udah pensiun bisa Pak nih, mau lagi sepensiunan, itu ya udah pensiunan boleh Pak nih. Kalau bisa aktif kan kita nggak bisa. Udah pensiunan duduk dah tuh. Lagi nggak nenek kalau belum nggak enak kan jiwanya di masjid diem. Kata nenek kemana kaki nih nggak pulang. Pulangnya pas makan nongol baru pulang. Kemana sih Ki? Kalau pengen dapat haji yang mabrur, habis sholat subuh, zikir ambil matahari nongol. Gitu. Jadi sediain makanan kalau hari nongol. Saya akan pulangnya itu. Ini ilmu Pak. Ini udah kaki subuh kagak, sekolah masih olahraga masih ngayap aja mau kemana sih? Orang olahraga getol banget Pak. Getol katanya buat kesehatan. Oke, boleh silakan. Tapi ibadah terlebih dahulu diutamakan. Kan gitu Pak. Nah, jadi kembali bahwa anak itu adalah perhiasan. Nah, kita bersihkan diri kita, tapi kadang-kadang kita nggak bersihin anak-anak kita Pak. Banyak itu orang tua itu cuek aja terhadap anak. Contoh pertama, sampai tuh anak dewasa ini perhiasannya kotor. Kotornya apa? Sampai nih anak dewasa baca Quran kagak bisa. Kotor ini anak. Dibiarkan. Tambah lagi kotornya udah masuk waktu ibadah. Nggak pernah orang tua, bahkan ada yang orang tua takut sama anak nyuruh sembahyang. Galakan anak katanya. Ayo sembahyang, apa sih Pak? Ngotot matanya. Tuh apa takut besok ngobrol lagi nyuruh ibadah sholat, takut sama anak. Itu kotor, rusak itu Pak. Alangkah sedihnya seorang ibu, emasnya 20 gram kotor berkarat, aduh sayang banget, segram sekarang udah 1 juta lebih katanya, 25 juta sedih. Tapi anak tidak kenal agama, anak tidak menjalankan ibadah, tidak kenal Tuhannya, biasa aja. Apalagi punya anak perempuan, jangan coba-coba serahkan ke orang laki-laki dalam keadaan mentah. Tahu bentar Bapak Ibu? Ya. Dapat istri ngaji kagak bisa. Sembahyang juga agak beres. Itu namanya nasib. Terima nasib kan? Terima nasib udah. Kalau kita tanya kenapa nggak bisa baca Quran? Dulu bapaknya nggak ngajarin. Berarti mertua kita dulu salah tuh. Tapi jangan disalahin mertua, ntar berarti kita jadi mantu. Mertua nggak bener, jangan. Emang udah kita terima udah. Emang udah nasib kita dapat istri nggak bisa baca Quran, tidak bisa ibadah. Ini kan namanya memperberat kita di dalam rumah tangga Pak. Ujung-ujungannya kita harus ajarin ngaji dia. Kalau enggak, dosanya sampai kita bawa ke alam akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu daripada api neraka jahanam. Laki-laki yang jagain Pak, laki-laki yang nyelamatin. Jaga gawang nih Pak, laki-laki Pak. Dicek bininya, dicek anaknya. Kalau enggak nyemplung bareng-bareng nanti. Bapaknya, emaknya, anaknya nyemplung semua. Bapaknya yang jagain. Gak bisa baca Quran Pak, terpaksa anggaran keluar Pak. Tuh. Gara-gara mertua dulu kagak ngurusin anak, mantu akhirnya anggarannya tambah. Nah ibu-ibu yang gak bisa baca Quran, ngajinya khusus, bukan ngaji keliling. Senin ngaji di sini, Selasa ngaji di sono, Rebo di Masjid Nurul Iman, Kamis. Bukan itu ngajinya Bu, Pak, bukan itu. Khusus yang model begini, ibu-ibu datengin ustazah.
Ustazah seminggu 3 kali saya minta, saya bayar sebulan 2 juta biar istri saya cepat bisa baca Quran, cepat bisa ibadah. Ada lagi yang begitu? Banyak. Ini tanggung jawab, masalahnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah anak kita, Pak. Jadi ini perhiasan. Ketika kita mau kasih orang, kasihlah perhiasan yang terbaik. Jangan perhiasan yang sudah rusak, jangan perhiasan yang sudah kotor. Allah yang katakan dalam surat Kahfi yang sering kita baca, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia. Bayangin itu. Kita lihat anak kita, ya Allah, pagi-pagi ya, aku ikut ke masjid. Masih kecil, udah gede, nggak pakai disuruh, dia berangkat ke masjid. Kita lihatin doanya, kita lirik anak kita, ya Allah, itu bocah doanya busuk banget. Mata kita kayak apa, Pak? Nikmat yang melihat itu. Sepertilah kayak intan mutiara. Ya Allah, anakku. Ini punya anak pada ditato menurut. Gitu ya. Ada yang pusarnya ditato, ada yang bokongnya ditato. Kita melihatnya enak. Apakah jadi intan yang begini? Intan mutiara yang kita lihat. Bayang kagak, udah dekil, udah bayang kagak, dekil ditato, nggak ada indah-indahnya udah. Kapan menjadi qurratu a'yun? Makanya nggak boleh putus-putus orang tua berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lalu hadirin jamaah yang saya hormati, walaupun kita katanya ingin terus memperjuangkan anak kita supaya menjadi harapan kita, tapi jangan lupa kata Allah. Allah ingatkan lagi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, Allah katakan, janganlah kamu jatuhkan dirimu disebabkan karena harta dan anak-anakmu sampai kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, lupa. Saking bangganya, senangnya, sayangnya punya anak sehat, cakep, ganteng. Senang. Diajak pelesiran ke sana kemari, dibawa oleh ibunya. Pak, hari Minggu kita ke sana, Pak. Nyenengin anak, kembali ke sana kemari, ke mall, muter supaya dia anak senang. Awas. Boleh kamu lakukan itu, tapi jangan sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang tua yang ingin menyayangi anak, yang ingin membela anak, yang ingin supaya anaknya senang, sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, itu Allah bilang, hai orang beriman, jangan sampai anakmu ya bisa melupakan kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan lagi, jangan sampai pula harta yang kamu cari sampai kamu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dua itu, Pak. Jadi yang pertama, harta dan anak adalah perhiasan. Allah ingetin lagi, awas, perhiasan ini, harta dan anak bisa melupakan kepada Allah. Jadi Allah ingetin terus tuh. Semuanya Islam itu akal, masuk akal. Siapa yang gak cinta dengan harta, pasti cinta. Siapa yang gak cinta dengan anak, pasti cinta. Tapi awas, jangan sampai yang kamu cintai, kamu lupa kepada Allah. Kamu bekerja pagi, siang, malam, menguras keringat bertahun-tahun, sampai meninggalkan kewajiban, rugi kamu. Kamu mencintai anakmu, pagi, siang, malam kamu urus, tapi kamu lupa kepada aku, rugi kamu. Diingetin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah kemudian hadirin, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata baginda Rasul, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ini Pak nih. Rasulullah bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan ajar sebaik-baik ajaran yang diberikan kepada anakmu adalah adab yang baik. Nah, jadi yang terbaik buat anak adalah adab. Islam tidak mengutamakan makanan dulu. Kalau kita kan makanan dulu. Anak harus susunya ini, timbangan gizinya harus sekian, proteinnya harus sekian, ditimbang, dihitung, perut mulu yang diurusin. Padahal kata baginda Rasulullah bukan itu yang paling utama. Yang utama adalah adab, akhlak. Ibu mengajarkan adab, akhlak. Makanya saya kalau orang Betawi marah banget Pak. Saya orang Betawi marah sama orang Betawi. Orang Betawi apa? Udahlah katanya, anak perempuan sekolah gak usah tinggi-tinggi. Emang? Ntar juga lagi ke dapur. Tuh, ini Betawi Pak nih. Yang Betawi tersinggung dia ini. Saya orang Betawi kan gitu. Kan gitu ya. Gak usah sekolah tinggi-tinggi. Ntar anak perempuan lari ke dapur. Waduh. Itu zaman dulu boleh. Kenapa? Lakinya ada di rumah. Toh jadi nggak kemana-mana di zaman sekarang. Suami gelap berangkat, tergelap baru pulang. Kadang-kadang dinas kantor seminggu nggak pulang, ada yang sebulan nggak pulang, ada yang 2 bulan nggak pulang, ada yang setahun baru pulang. Itu suami. Nah anak kita hidupnya dengan siapa? Tuh kan gitu. Kalau orang tua yang sadar, kita kerja pikiran tenang, kita di mana-mana tenang, kita berkarir tenang, mengejar target perusahaan, otak kita tenang. Kalau anak kita yang masih kecil itu dirangkul, dipegang 24 jam oleh orang yang ngurus akhlaknya cakep. Kita nggak tenang. Ibu doyannya main YouTube, hobinya nyanyi, joget, pelesiran, healing. Anak kita ditaruh, dijagain sama yang begitu, jadi apa kira-kira? Kan gitu ya. Nah seorang ibu yang berpendidikan, yang berakhlak, waduh, ini lagi diginiin, dinyanyiin lagu sebotol minuman. Sebotol minuman ya, gitu. Mau jadi apa gitu kan? Jadi ternyata benar kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwa perempuan itu imadul bilad. In sholahat sholahatil bilad, in pasadat pasadatil bilad. Kata Nabi, wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau itu tiangnya baik, maka negara baik. Tapi kalau tiangnya rusak, negara itu rusak. Berarti anak kita, kalau si ibunya baik, anak kita baik. Ibunya rusak, anaknya akan rusak. Karena kita nggak ngurus anak Pak. Jujur kita ngomong, kita nggak ngurus anak. Kenapa? Kita pergi ke Sorongmani, apalagi yang dinas kantor pakai ada yang setahun 2 tahun. Anak kita dengan siapa? Tuh. Nah gitu ya. Pas kita pulang dari jauh-jauh kita lihat bocah kita kok rumahnya begini, bocah tingkah-tingkerakan dan nggak karu-karuan, berarti emaknya nggak bener nih ngajarin. Kan pastinya begitu. Makanya dalam istilah agama Pak, ya, adanya harta gono ini tuh begitu. Walaupun perempuan di rumah, laki di luar, itu hasilnya bareng-bareng. Ya bapak keluar sebulan dapat 200 juta, itu bagi 2. Bapaknya 100, ibunya 100, istrinya 100. Lo nggak bisa dong Ustaz, lo kan saya yang kerja katanya. Kok sama begini?
Lah kalau nggak mau adil, bawa aja tuh anak kerja suruh. Kan gitu. Bisa bu, nuntut bapak bisa bu. Bang, berapa hasilnya selama 2 bulan? Ini mah 100 juta, ya udah abang 50, saya 50. Enak aja, yang capek kan gua. Yang mulai besok bawa itu anak suruh kerja. Mau bilang apa coba? Islam itu adil bang. Kalau yang harta begini, itu harus sama. Namanya harta gono gini. Kalau harta bawaan beda. Sebelum nikah emang laki udah punya harta. Sebelum nikah emang perempuan punya harta. Itu beda dalam persoalan ini. Jadi begitu susahnya ngurus anak, begitu repotnya ngurus rumah tangga, Islam tidak menyia-nyiakan itu. Islam tidak tutup mata sampai menegakkan yang adil. Seorang suami, seorang bapak, walaupun kamu yang rasanya kelihatannya kamu yang bertarung di jalanan, kamu yang bertarung di mana-mana untuk menghasilkan ini, menghasilkan cuan yang kau inginkan, tetap bagianmu separuh. Separuh itu adalah milik istrimu. Karena istrimu lah dia juga berjuang mati-matian, berjuang tiap hari untuk mengurus anakmu. Sama sebenarnya. Ya, bapaknya berjuang, ibunya berjuang, itu perjuangannya beda. Yang ini berjuang di luar, yang ini berjuang di dalam. Kita pulang bawa duit 200 juta, tapi anak akhlaknya nggak benar, sakit hati nggak kita bang? Aduh, ini perempuan katanya ngurus anak bagaimana sih katanya? Bingung tuh laki udah bang. Sampai tuh anak umur. Lagi sebelum berangkat pesan, Ma, sebelum saya ini ada tugas selama 1 tahun, tolong jaga anaknya. Pas pulang dites, bisa baca Quran nak? Enggak ya, aku nggak pernah diajarin oleh mama. Tuh bayangin lah. Mau mama kemana aja nggak pernah ngajarin Quran? Kalau mama kayak mulu katanya. Arisan sorong, arisan sini katanya. Tuh nggak bayangin kan? Jadi penentu anak itu bisa kenal Allah, berakhlak mulia, bahasanya cakep, bahasanya santun, emak pengaruhnya 80%. Saya katakan pengaruh ibu kepada anak 80%. Bapak kadang-kadang nggak ketemu anak, walaupun tiap hari gelap dia berangkat, anak lagi tidur. Pulang di gelap, anak udah tidur. Pagi berangkat lagi, anak masih tidur. Pulang, anak masih tidur. Kapan bisa bercengkrama dengan anak? Ibu. Kalau ini bisa menjadi 100%. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka memuliakan anak. Nah ini saya ngomongin lagi orang Betawi ini. Kata orang Betawi, sono main. Dan bapak pengen makan katanya. Tuh, bayangin Pak. Belum tahu ini kan. Jadi anak, bapak lagi pengen makan, anak nggak boleh deketin, nggak boleh diganggu. Tuh bapak lagi makan. Ini salah besar. Nabi nggak ngajarin begitu, sunat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan, kata baginda Rasul, wal aklu ma'ahum barokatun minan nar. Kata baginda Rasul, makan bersama-sama dengan anak barokatun minan nar, dapat melepaskan daripada api neraka jahanam, membebaskan daripada api neraka jahanam. Jadi anak itu betul diboyangkan, anak makan bareng, sampai dia dewasa pun makan bareng. Ada bapak nggak mau makan bareng sama anak. Di sini mah nggak ada Pak ya. Gitu ya. Ogah banget makan dengan anak. Bahkan emaknya mendukung. Soalnya dari kecil diajarin. Soalnya lo kipain. Bapak lo pengen makan jangan diganggu. Tuh ya. Dia Betawi kerjanya nih.
lagi nih. Karena saya ngerasain, pernah ngalamin begitu Pak. Pernah ngerasain, ngedenger dan lihat lagi kan di kalangan orang Betawi itu seperti itu. So, jangan ganggu bapak lu lagi makan. Tuh, harusnya sini nak makan bareng dengan bapak. Tuh, belum makan, tuh bapak ngajarin kan sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Makan bapak, karena gitu kan. Makan mulutnya nggak tergerak. Saya kadang melihat di pengajian makan aduh, ini nggak belajar makan ini. Itu kalau makan tuh Pak nggak kelihatan, mulut gunyam itu nggak kelihatan, nggak dong. Jelek banget itu. Bisa dilihat orang tuh Pak, bisa dilihat juga. Dan ngambilnya juga yang paling dekat. Ternyata yang dekat adalah ubi rebus. Yang jauh spaghetti ya. Yang enak lah gitu Pak. Dia kepengen yang jauh, nafsunya dan pengen yang jauh. Tapi kata agama akhlak. Jangan kau julurkan tanganmu ke sono. Tuh, akhlak. Dia jaga, dia ambil yang dekat. Walaupun di hati enak, waduh dia tapi yang dekat itu akhlak gitu Pak. Kenapa Islam mengajarkan anak makan bareng dengan bapak itu bisa membebaskan api neraka jahanam? Saat itulah sang bapak mengajarkan adab makan kepada anak. Jangan kayak monyet. Ini dipegang, ini ngunyah, ini pegang lagi. Monyet kan rakus begitu Pak. Ini belum kelar, udah dipegang lagi. Ini baru pegang ini, pegang lagi. Jelek banget itu. Kelihatan rakusnya itu Pak. Dan makan diajarkan oleh bapaknya. Nunduk nak tuh. Jadi makan tuh nunduk gitu. Perutnya ditekan. Ditekan perutnya. Makanya sunnah dalam Islam sebenarnya makan tuh bukan di bangku, di bawah dulu. Di bawah. Kenapa? Ditekan. Makan piringnya itu taruh di bawah, dia nunduk gitu. Jadi perutnya ditekan. Gunanya apa? Biar makannya dikit, nggak banyak. Gitu ya. Makanya Nabi sehat. Tanya apa? Udah ditekan perutnya, sebelum kenyang Nabi berhenti. Dan nggak makan kalau belum lapar banget. Sehat. Udah lapar banget baru makan. Pas mau kenyang, sebelum kenyang dia berhenti. Sehat ya kira-kira. Kalau kita pas lagi lapar, ketemu makanan kebetulan sampai bersih, mumpung lagi ada katanya. Kekenyangan tidur penyakit akhirnya. Islam itu makanya sehat ajaran Islam itu. Rasulullah sehat. Ditekan perutnya, nggak kalau orang dulu. Kalau di bangku angkat kaki begini. Makanya begini pada angkat kaki. Kalau di bangku begini. Atau orang kurang ajar, orang makan bukan kurang ajar, memang ajaran Islam. Dia kalau duduk di kursi, kaki kita angkat. Kita kalau jangan di kursi, makan begini orang pada lihatin itu orang apa ya? Padahal dia paling ngerti. Kita kan perutnya apa nih? Tuh, makan pelan-pelan. Dan udah lapar dulu gitu, udah lapar banget. Kita kan kadang bingung, pagi kok belum lapar? Jangan makan. Jam 10 kok nggak lapar? Jangan makan. Nggak enak. Kalau perutnya lapar itu nggak enak makan. Tapi kalau udah lapar banget, waduh. Kayak orang puasa kan, bentar lagi nih, insya Allah nih, sebulan setengah lagi. Siang-siang jam 11, jam 12, itu air putih sama gorengan atuk nikmat rasanya mah. Coba habis tarawih enak nggak kira-kira? Nggak enak orangnya. Jadi yang bikin nikmat itu bukan makanannya, yang bikin nikmat adalah karena lagi terangsang ada rasa lapar. Nah, ini bisa membuat kos berkurang juga. Pak, kita makan apa sekarang? Ya makan mama, nunggu lapar aja. Apa aja boleh. Pokoknya mama masak apa saja. Mau rendang, mau steak, mau ini, mau sayur ini. Kalau papa masih kenyang, kagak bakalan saya makan.
Tapi walaupun cuma kecap sama kerupuk, kalau lapar nikmatnya luar biasa. Berarti kan ringan lepas. Ya udah kalau gitu nunggu lapar aja Pak. Ya udah nunggu lapar Pak. Mau nunggu lapar makan, mau nunggu apa kan gitu ya. Tidak habis lah. Nah kembali, jadi kata baginda Rasul, wal aklu ma'ahum barakatun minan nar. Makan bersama-sama dengan anak itu bisa membebaskan dari api neraka. Artinya begitulah tekanan Rasulullah agar makan bareng dengan anak dalam rangka si bapak memberikan adab pelajaran kepada anak. Sekarang dilepasin ya. Lo jangan dekat-dekat lo, bapak lo lagi makan. Sono main. Tuh, ada emak ngomong begitu. Sono main. Jangan ganggu bapak lo lagi makan. Jangan ganggu bapak lo lagi makan. Itu ngaji di mana dia tuh? Bukan ngaji di Nurul Iman kali. Dia ada. Mau anak 2 kayak 3 duduk bareng makan. Ini yang diajarkan. Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikata, oh itu mah kerjaannya orang elit. Kalau orang elit betul makannya bareng, mamanya, papanya, anaknya. Kalau orang kampung makan aur-auran. Bukan masalah elit dan kampung, bukan. Emang itu ajaran Nabi. Nabi yang nyuruh. Berarti nggak ajaran Nabi elit kalau gitu loh. Jangan dibilang ajaran Nabi kampungan. Kalau orang mengatakan dia orang kampung makan asal-asalan. Kalau orang elit mah yang tinggal di pondok indah yang rumahnya miliaran makan di atas meja bareng sama anaknya. Berarti kalau begitu Nabi elit. Sampai bilang ajaran Islam pada kampungan. Kalau dia berpendapat seperti itu. Jadi makanya saya kalau orang yang di pondok indah di tempat mewah mengatakan begitu, Pak, berarti ajaran Islam begini. Emang kenapa Pak? Islam mengajarkan seperti itu. Ya Islam itu mewah, tidak akan gitu. Jadi kemana aja masuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir kata Nabi kita Muhammad SAW, anak itu zinatun, perhiasan, bukan sekedar perhiasan. Anak itulah yang tidak pernah putus kepada bapaknya dan ibunya, walaupun bapak ibunya sudah meninggal dunia. Harta belum tentu. Sekarang harta belum tentu kenapa? Kalau ada, kalau enggak selesai. Ada juga belum tentu. Dia banyak hartanya, udah jelas harta nggak bisa dibawa. Yang kedua, hartanya banyak, cuman telat. Dia meninggal duluan, belum dimanfaatkan. Yang ketiga, hartanya banyak, cuma dari yang haram, bermasalah. Tapi anak, kata Nabi, ya, walaupun kamu gak punya harta, gak punya kekayaan, tapi kamu punya anak yang soleh, ini kebahagiaanmu. Waladun solehun yad'una. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya, rangkap sembahyang di Masjid Nurul Iman, bapaknya udah di kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Rabbi firli wa walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyambung ke bapak yang udah meninggal. Alangkah sedihnya yang udah meninggal tuh bapak, ninggalin anak tiga-tiganya nggak akur. Nggak untuk bilangin tadi. Yang tua nggak mau ngomong sama yang bontot marah sama yang mau dua, aur-auran tuh anak. Sampai lebaran nggak mau ketemu, bininya pun diajarin, lu jangan ketemu empok lu sono. Gua nggak sudi katanya. Sampai lebaran nggak mau ketemu tuh keluarga. Dulunya satu kandung. Alangkah sedihnya almarhum di dalam kuburan punya anak yang putus silaturahmi itu. Mudah-mudahan anak kita nggak begitu lah. Anak kita ada yang 5, 6 semuanya aku. Bahkan ketika bulan puasa mereka pada kumpul, kita ingat orang tua didoakan tuh. Ini udah masuk pengen bulan Ramadan, ketemu aja ogah. Ketemu nggak mau, orang udah putus lantaran apa? Warisan. Umumnya kan, tektok warisan putus pula. Makanya dalam Islam Pak, warisan itu prinsipnya cepetan dibagiin segera sebelum masuk angin.
Kenapa? Karena ada orang-orang ketiga di sampingnya. Yang laki ada perempuan, yang perempuan ada laki. Itu namanya orang samping, orang ketiga. Ada yang bilang, Ustaz, Islam kejam amat. Kejam apa? Masa orang baru meninggal udah ngurus warisan? Itu kan akalmu. Saudara, tidak semua sama perekonomiannya. Ada yang bagus, setengah bagus, ada yang ekonominya bangkrut. Kata yang tua nih, yang ekonominya bagus, anaknya yang paling bontot, bang, udahlah, warisan bagi-baginya apa? Warisan diurusin katanya. Bapak masih baru meninggal, kata abangnya. Terus besok, entar aja. Kata abang, kata bininya, Pak, hidup kita susah, bapak punya warisan minta. Karena jodoh-jodoh orang kedua kan. Kata abangnya, entar katanya, entar. Dalam hati si abang, mudah-mudahan lu pada mampus biar milik gua semua ini. Tuh, masuk angin ya kira-kira itu. Masuk angin. Terjatuh ke anak, jatuh anak berarti ponakan ribet udah. Ribet udah Pak. Itu dalam Islam Islam kejam enggak. Justru ini yang terbaik yang diajarkan dalam Islam sebelum masuk angin. Setan luar biasa pada situ ngumpul itu. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, awaladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Bangga, bahagia, tidur kayak nganten baru ke orang tua di dalam kuburan. Kalau anaknya soleh, yang tua habis sholat nih, yang tua ngirimin, yang nomor 2 ngirimin, yang nomor 3 ngirimin, yang nomor 4 perempuan dia bakti sama lakinya, itu menjadi ampunan buat orang tuanya. Nah ini udah masuk waktu, anak masih main gitar, yang satu berantem, itu bapak di kuburan bagaimana mau tidur, dipusingin mana? Kan ada bilang naumatul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Nah ini Pak, perlu paham ini. Itu kata Nabi, orang tua yang baik, yang berhasil, naumatul arus, tidurlah kau seperti tidurnya pengantin baru. Anaknya susah payah Pak, sampai dia jual kontrakannya, dia habiskan tanahnya demi anaknya menjadi anak yang soleh. Tuh, berani dia. Saya jual kontrakan saya 3, sama masukkan anak saya pesantren, dia jadi orang. Sekolahkan dia ke perguruan tinggi, so panggilin guru ngaji. Jangan sampai dia anak umur 10 tahun belum bisa baca Quran. Berapapun saya keluarin uang, berapa ustazah, berapa ustaz saya bayar yang penting anak saya bisa baca Quran, bisa ibadah. Dia nggak tanggung-tanggung. Tuh anak akhirnya berhasil jadi orang yang soleh, meninggal di bapak. Tidurlah Pak seperti tidur pengantin baru. Tuh lihat anak bapak semua ngedoainin. Yang tua Robbil pilih wali walidayah, yang nomor 2 Robbil pilih wali walidayah, yang nomor 3 Robbil pilih wali walidayah. Yang ono sama adik agak mau kenal, entah cekcok murut, ribut, ketemu aja ogah, pusing tuh bapak dalam kuburan. Kan gitu ya. Ini Nabi yang menjelaskan waladun sholihun yad'ulah. Ini ATM. Dan ATM-nya seorang bapak apabila memiliki anak yang soleh. Nah inilah hadirin jamaah bahasan kita tentang anak. Bahwa anak itu Allah katakan dalam Al-Quran zinatul hayatid dunya, perhiasan. Nah perhiasan harus dijaga. Awal saya katakan ibu-ibu punya emas 25 gram, itu jagainnya aja sampai 3 ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 masukin dalam dompetnya, ring 2 masukkan dalam kotak lemari, ring 3 lemarinya ditutup. Wah, tuh gitu ya. Bagaimana anak kita ini Pak nih? Nah, yang juga perhiasan, bagaimana kita jagain anak kita ini? Nah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, anak-anak kita semua menjadi anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Enggak terasa 1 jam.
Enak ngoceh 1 jam lah. Nah, Bapak dan Ibu saya hormati, sebelum kita tutup dengan doa, ada 1 menit, mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan. Cukup? Nah, demikianlah kajian kita, bahasan kita tentang memuliakan anak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zakiyan wa hifzan jayyidan wa khuluqan hasanan wa rizqan wasi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.